Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kabel semrawut dinilai ganggu kenyamanan dan estetika kota. Dinkes Bali pastikan belum temukan kasus Zika di Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah didorong mengambil langkah konkret dalam mengatasi keberadaan kabel telekomunikasi yang semrawut di sejumlah ruas jalan. Penataan kabel dinilai tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga menyangkut tata ruang, keamanan, hingga kenyamanan masyarakat. Rumawan Salain mengatakan, pemerintah perlu memperkuat penerapan regulasi terkait penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu. Ia memaparkan keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu harus menjadi dasar untuk menata jaringan utilitas di Kota Denpasar secara lebih terarah. Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi, mengacu pada pemanfaatan jaringan utilitas terpadu atau ducting kabel bawah tanah. Selain persoalan estetika, ia menekankan penataan kabel juga perlu memperhatikan aspek keamanan. Ia mengingatkan agar kepentingan pembangunan jaringan telekomunikasi tidak hanya dilihat dari sisi kecepatan, kelancaran, dan keuntungan bisnis. Para penyedia layanan juga perlu memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga estetika serta kenyamanan kota. Yang perlu kita perhatikan di tahun berikutnya ke depan maksudnya gitu adalah khususnya bagi Kota Denpasar mestinya sudah bisa menegakkan kalau tidak salah sudah terbit Perda Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu. Dengan adanya Perda ini berarti setiap perencanaan, setiap pelaksanaan, kemudian ditambah dengan pengawasan untuk evaluasi segala macam hal yang berlangsung dengan kegiatan itu agar memanfaatkan jaringan utilitas di bawah tanah yang disebut dengan kabel ducting tadi itu. Tidak lagi ada yang memasang kabel secara melayang melalui tiang ke tiang, dan tidak ada lagi yang melakukan menanam kabelnya sendiri di bawah saluran drainase kota. Dan mohon diwaspadai karena di daerah Sanur itu ada wilayah yang memang agak rendah, dan kalau banjir airnya tinggi, dan ini akan nanti juga ikut mempengaruhi tentu keamanan kabel itu, dan termasuk mungkin bocoran-bocoran yang lain yang berkaitan dengan kepentingan frekuensi daripada transformasi digital yang diterima maupun yang dikirim. Karena menurut saya Sanur bukan kota internasional di pariwisata, tetapi dia juga merupakan satu sentral atau katakan core daripada bisnis di wilayah Sanur. Anda bisa lihat berapa banyak hotel yang tersebar, katakan yang sudah mendunia, ditambah dengan berapa lagi yang baru, ada Icon, dan kemudian ada lagi rumah sakit internasional, dan ada lagi dermaga. Semua itu memiliki jaringan yang memang membutuhkan kecepatan, keamanan. Tetapi mohon juga dimaknai jangan dari segi keuntungan dan kecepatan, kelancaran dan lain-lain daripada jaringannya yang dibuat. Mari kita bersama-sama juga memberikan keuntungan daripada provider itu untuk menjaga keindahan kota, kenyamanan kota. Penataan tersebut diharapkan mampu menjaga kebutuhan transformasi digital, sekaligus menciptakan wajah Kota Denpasar yang lebih tertata, aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika. Bunga Widrayani, Bali TV.
Sementara itu, penataan utilitas di Kota Denpasar dinilai perlu terus didorong untuk mengatasi keberadaan kabel telekomunikasi yang semakin menjamur di sepanjang ruas jalan. Pemanfaatan saluran jaringan utilitas terpadu (SJUT) dinilai menjadi salah satu solusi untuk merapikan jaringan sekaligus menjaga estetika dan keamanan kota. Akademisi Profesor Putu Rumawan Salain mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut meningkatkan kebutuhan jaringan internet, khususnya fiber optik. Kondisi tersebut membuat jumlah kabel dan tiang utilitas di sejumlah wilayah Kota Denpasar semakin bertambah. Dengan panjang jalan di Denpasar yang mencapai lebih dari 500 km, ia menjelaskan penataan jaringan utilitas menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan kabel yang membentang di sepanjang jalan tidak hanya berpengaruh terhadap estetika kota, tetapi juga perlu diperhatikan dari sisi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kota Denpasar yang telah menyiapkan SJUT sebagai bagian dari upaya beautifikasi kota. Salah satu proyek percontohan berada di kawasan Sanur dengan jaringan ducting yang membentang dari kawasan Icon hingga Hayam Wuruk. Ia berharap setelah pembangunan SJUT rampung, provider yang memiliki jaringan di kawasan tersebut segera memindahkan kabel dan jaringan udara ke saluran utilitas terpadu yang telah disediakan. Ia menekankan pemanfaatan SJUT tidak semata-mata bertujuan memperindah wajah kota. Penataan tersebut juga berkaitan dengan aspek keamanan serta ketertiban utilitas di ruang publik. Dengan membuat kabel ducting istilah teknisnya, atau mungkin disebut dengan saluran SJUT ya, yang disebut terpadu itu di wilayah kasus Sanur. Khususnya kita lihat dari membentang dari Icon itu ke utara dan ke selatan sampai di daerah Hayat itu. Panjangnya antara sekitar 2 atau lebih sedikit mungkin dari kilometer, yang menjadi katakan proyek percontohan. Jadi kita lihat bahwa tujuan untuk mengurangi itu selain dengan alasan keamanan, tentu juga dikaitkan dengan adalah keindahan kota khususnya, dan itu dimulai dari Sanur. Jadi kita sangat berterima kasih lah kepada pemerintah dan tentu masyarakat pengusaha di sekitarnya juga yang telah mendukung bersama-sama untuk mensukseskan proyek itu. Jadi saluran jaringan utilitas terpadu ini saya sempat ke lapangan melihat situasi di sekitar Sanur. Itu diperkirakan sesuai dengan proyek yang akhir proyek itu Agustus sudah selesai, dan kita sangat berharap dari 10 provider lebih yang memiliki jaringan sepanjang jalan itu agar segera berpindah memasuki kabel ducting itu, menggunakan maksud saya kabel ducting itu, sehingga kita bisa mengurangi dari sepanjang 2 km lebih itu terhadap gelantungan kabel yang banyak ada. Ia juga mengajak pemerintah, masyarakat, dan para provider bersama-sama mendukung pemanfaatan SJUT. Dengan demikian, penataan utilitas di Kota Denpasar tidak hanya menghasilkan wajah kota yang lebih rapi dan indah, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan tertata. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Buleleng Festival atau Bulfest 2026 resmi ditutup Bupati Buleleng, Inyoman Sucidre, yang didampingi Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, Minggu malam 23 Agustus 2026. Selama 5 hari pelaksanaan, festival tak hanya menyuguhkan seni dan budaya, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi UMKM lokal, hingga menembus lebih dari 3 miliar rupiah. Penutupan Bulfest 2026 berlangsung di panggung utama Praja Mandala Singa Ambara Raja. Rangkaian festival selama 5 hari ini mengusung semangat Uriping Rase yang diharapkan tidak hanya menjadi semboyan, namun juga mendorong pelestarian budaya dan pengembangan potensi daerah. Salah satu dampak positif Bulfest terlihat dari pergerakan ekonomi masyarakat. Sebanyak 105 UMKM lokal dari sektor kria, kuliner, olahan pangan, hingga fashion turut berpartisipasi. Para pelaku usaha tersebar di 3 zona. Hingga penutupan, transaksi yang tercatat mencapai lebih dari 3,091 miliar rupiah.
Angka ini diproyeksikan masih bisa meningkat hingga sekitar 3,6 miliar rupiah setelah seluruh rangkaian festival selesai. Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali yang telah berkenan hadir, Ibu, terima kasih banyak. Ibu datang dari Jakarta langsung ke Singaraja. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Buleleng beserta Ibu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng tanpa Ibu, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng beserta Ibu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan, Bulfest bukan sekedar ajang hiburan. Festival ini diharapkan menjadi ruang untuk memperluas pasar produk lokal, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia, seniman, pelaku UMKM, aparat keamanan, hingga masyarakat dan wisatawan. Dengan perputaran ekonomi yang menembus miliaran rupiah, Bulfest 2026 diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus memperkenalkan seni, budaya, dan produk lokal Buleleng ke masyarakat luas. Bulfest 2026 diharapkan tak berhenti sebagai perhelatan tahunan, namun terus menjadi ruang promosi dan pengembangan UMKM, seni, serta budaya Buleleng ke depannya. Yasri Yuli, Bali TV. Dinkes Bali pastikan belum temukan kasus Zika di Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit Zika di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gri Anom, setelah pihaknya melakukan surveillance dan penelusuran data ke sejumlah rumah sakit di Bali.
Kadis Kesehatan Provinsi Bali, Gede Anom mengatakan, Dinkes Bali telah melakukan surveillance dan melakukan survei ke rumah sakit untuk memastikan adanya laporan kasus Zika. Seluruh laporan yang masuk juga telah dilakukan validasi oleh Dinas Kesehatan. Sejauh ini, belum menemukan kasus Zika di Bali. Ia menegaskan, berdasarkan data yang telah divalidasi dan dilaporkan oleh Dinkes Bali, hingga kini belum ditemukan kasus Zika di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Menurutnya, penyakit Zika memiliki kaitan dengan vektor nyamuk Aedes aegypti, yang juga merupakan nyamuk penular penyakit demam berdarah dengue (DBD). Karena itu, upaya pencegahan terhadap perkembangan nyamuk Aedes aegypti menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara bersama-sama. Iya, kasus Zika ini itu disebabkan oleh sama dengan vektor dari penyakit dengan demam berdarah, yaitu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi pencegahannya sama. Pertama, kebersihan lingkungan yang paling penting, karena lingkungan kotor menjadi pusat sarang dari telur nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama. Yang kedua, kami berharap semua masyarakat mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasa menggigit pada pagi sampai sore hari. Cegahnya ya melakukan yang pertama ya bersih-bersih lingkungan tadi ya, 3M, membersihkan halaman, membersihkan lingkungan sekitar, selokan-selokan kita bersihkan. Selanjutnya pada saat sehari-hari kita pakai obat nyamuk untuk di rumah, karena bisa menggigit di rumah dan di luar rumah juga. Lindungi diri kita dari gigitan nyamuk, itu yang paling penting juga. Gede Anom mengimbau masyarakat Bali untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, baik di dalam maupun di sekitar rumah. Masyarakat juga diminta menghindari gigitan nyamuk, serta menjaga agar tidak terdapat tempat yang berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk. Semua pihak diajak bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih supaya sehat dan menghindari gigitan nyamuk. Ia menambahkan, keberadaan nyamuk Aedes aegypti masih menjadi perhatian di Bali karena nyamuk tersebut merupakan salah satu penyebab penyakit DBD yang paling sering terjadi di masyarakat. Untuk mengurangi resiko gigitan nyamuk, masyarakat juga diimbau menggunakan lotion anti nyamuk dan kelambu, terutama sebagai langkah perlindungan tambahan. Dinkes Bali berharap kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, potensi penyebaran sekaligus menjaga kesehatan masyarakat Bali. Hendra, Bali TV. BMKG menyatakan El Nino atau musim kemarau telah melanda Indonesia, termasuk Bali. Sejumlah subak di Kabupaten Badung tercatat mengalami kekurangan air, namun tidak sampai mengganggu produksi pertanian. Secara umum, kondisi pertanian di Kabupaten Badung memang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Ngurah Rake Sukedana, pada Senin 24 Agustus 2026. Dijelaskan berdasarkan pantauan pihaknya di berbagai subak di Badung, El Nino tahun ini menyebabkan debit air di beberapa sumber air dan jaringan irigasi mengalami penurunan, sehingga pengaturan distribusi air menjadi semakin penting. Meski begitu, kondisi ini tidak berdampak signifikan terhadap produksi pertanian. Petani tetap bisa bercocok tanam, cuma Pekaseh sekarang diminta lebih tegas dalam pengaturan air atau irigasi agar semua petani bisa memperoleh air untuk pertanian mereka. Selain mendorong pengaturan distribusi dan penggunaan air secara efisien, penyesuaian jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air juga terus dilakukan. Ana Agung Ngurah Rake berkeadilan oleh petani. Berkenaan dengan iklim ekstrim El Nino yang terjadi saat ini untuk di wilayah Kabupaten Badung, khususnya bidang pertanian yang di Subak Yeh, pada saat ini kondisi relatif aman. Memang dari sisi debit air agak berkurang, tapi kita lebih memaksimalkan peran daripada Pekaseh. Kita koordinasikan untuk di pengaturan air. Di samping pengaturan air juga kita mengatur pola tanam. Kalau memang posisi keberadaan airnya berkurang, ini akan dibantu dengan bantuan bibit jagung, kemudian juga sudah di pengasal pertiwi dalam mensiasati kekurangan air tersebut.
Menghadapi kondisi kekeringan ini, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Badung telah melakukan pendampingan kepada petani terkait budidaya, pemupukan, pengendalian penyakit, maupun langkah-langkah menghadapi kondisi kekeringan ini. Dengan pendampingan ini, harapannya produksi pertanian dan ketahanan pangan di Badung tetap terjaga. Riase, Bali TV. Sebanyak 15 pasangan terbaik tampil pada ajang Grand Final High School Ambassador 2026. Ajang yang diprakarsa Yayasan Pendidikan Marhai Nasional sejak 2014 ini diharapkan mampu menggali potensi siswa SMA SMK se-Bali dalam dunia pendidikan. Grand Final High School Ambassador 2026 diawali dengan penampilan ke-30 peserta atau 15 pasang peserta Grand Final dengan menampilkan gerak tari yang memukau penonton. Acara dilanjutkan pengenalan masing-masing peserta. Komang Happy Wahyundari, analis SDM Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali menilai, kegiatan ini penting agar peserta berani tampil dan bertanggung jawab karena generasi muda menjadi bagian yang krusial dalam pembangunan Bali. Seorang duta atau ambasador diharapkan mampu menjadi motivasi bagi generasi muda dan masyarakat. Peserta diharapkan menjunjung tinggi sportivitas untuk menyiapkan generasi muda menjadi pemimpin. Ajang yang melibatkan peserta dari SMA SMK se-Bali ini mengusung tema Grow to Inspire. Pemimpin Yayasan Pendidikan Marhai Nasional, I Gusti Ayu Sita Wedastiti WS, mengungkapkan pihaknya sudah terlibat dalam ajang ini sejak tahun 2014 dan tujuan kegiatan ini adalah agar generasi muda Bali lebih percaya diri dan menggali potensinya yang luar biasa di bidang pendidikan. Marhai Nasional Duta Pendidikan Bali, ini adalah pegelaran dari Grand Final pemilihan Duta Pendidikan Bali High School Ambassador yang sudah terlaksana beberapa kali dan komitmen untuk membimbing generasi muda menjadi wadah yang luar biasa. Jadi tujuan dari Yayasan Pendidikan Marhai Nasional adalah membimbing generasi muda Bali lebih percaya diri dan memberikan wadah mereka untuk menggali ilmu pengetahuan mereka dan prestasi mereka dalam dunia pendidikan. Sekjen Yayasan Pendidikan Marhai Nasional, Irfan Zulkarnain mengatakan, sekretariat menjadi penghubung antara yayasan dan High School Ambassador tingkat SMP, siswa berprestasi dari SD sampai tingkat universitas yang diharapkan bisa menjalankan tugasnya selama setahun hingga ajang berikutnya. Di sini kami dari Sekretariat Jenderal Yayasan Pendidikan Marhai Nasional, di mana kami berfungsi untuk menjadi penghubung antara yayasan kepada lisensi di bawahnya. Kami mempunyai 4 lisensi di bawahnya, yaitu ada High School Ambassador, tingkat SMA, kemudian ada tingkat SMP, siswa-siswi berprestasi, SD, jawara sekolah dasar, dan universitas, yaitu University Ambassador. Di mana fungsinya kami yaitu sebagai jembatan dan sebagai pendamping kepada adik-adik. Bagus Suryadinata, Kepala Divisi Pengelolaan SDM Yayasan Pendidikan Marhai Nasional, mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya ajang ini bisa mengembangkan kreativitas generasi muda yang telah melalui seleksi pra-karantina, karantina, outbound, dan grand final. Jadi ajang ini merupakan ajang tingkat SMA di mana tahapan penilaian sudah kita langsungkan secara sportif dan mengundang beberapa dewan juri yang ahli di bidangnya sehingga generasi muda bisa kita saring sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Grand Final menampilkan 3 orang dewan juri, yakni Putu Dewi Cahyani, Gusti Agung Nanda Mahapradipta, dan Nilo Gede Intan Purwitasari. Agus Sudiatmike, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi kasus asusila WNA. Pengawasan wisatawan diminta diperketat. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih
biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luwak white coffee nikmat enak bikin lagi kau. Mau luwak white coffee kau satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Semangat mengkuli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, dua kasus asusila viral yang terjadi di Bali dalam beberapa hari terakhir melibatkan WNA dan WNI. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap wisatawan asing di tengah terus meningkatnya kunjungan WNA ke Bali. Dua kasus asusila yang terjadi hampir bersamaan di daerah wisata Canggu, Badung, Bali menjadi perhatian publik. Pengamat sosial dan hukum, Ide Bagus Kiana, menilai tindakan asusila jelas merupakan pelanggaran hukum siapapun pelakunya, baik dilakukan orang kita maupun orang asing. Kedepan ini menjadi wacana klasik agar kita mulai menerima WNA yang berkualitas, jangan hanya memikirkan kuantitas. Kiana menyebut, pariwisata tidak bisa dipisahkan dari aspek keamanan, budaya, adat, agama, hingga kehidupan masyarakat. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya melihat WNA dari sisi ekonomi, namun juga perlu mewaspadai potensi perilaku yang merugikan. Kita mulai untuk menerima WNA adalah yang berkualitas. Jangan kita berpikir kuantitas lagi, walaupun sudah umum sering dibicarakan, biasa mentok dalam wacana, tidak tindak lanjuti. Pengertian secara meluruh, pariwisata itu pasti ditunjang oleh budaya, adat, agama, destinasi, dan lain sebagainya. Jadi dia utuh. Dan itu masyarakat sendiri, kita sendiri juga terlibat di dalamnya. Dalam hal ini untuk mengantisipasi yang berkaitan dengan asusila ini, masyarakat juga jangan hanya berpikir untuk mendapatkan pendapatan dari mereka, menerima tanpa kita menyaring apakah tamu ini bisa dipercaya, gelagatnya apa, ini penting. Ditambahkannya, seiring terus meningkatnya kunjungan wisatawan asing, Bali tidak cukup hanya memperkuat infrastruktur pariwisata. Aspek keamanan, kebersihan, ketertiban, dan pengawasan terhadap WNA juga harus menjadi prioritas. Kiana berharap fungsi pengawasan imigrasi dapat dijalankan secara selektif dan maksimal, disertai sinergi pemerintah, aparat, masyarakat, dan masyarakat adat. Yang terakhir, gawang yang terakhir, adalah petugas imigrasi kita. Dia harus benar-benar menjalankan 3 fungsinya mereka di dalam menjalankan tugas. Di situ harus benar-benar selektif, di situlah kuncinya. Mudah-mudahan setelah ada akibat hukum yang dia terima karena KPK turun, mudah-mudahan ketiga fungsi pengawasan masalah hukum itu dijalankan dengan baik. Ide Bagus Kiana menegaskan, pariwisata memang memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali. Namun dampak negatif seperti tindakan asusila dan kejahatan lain harus diantisipasi sejak dini agar keamanan dan citra Bali sebagai destinasi wisata tetap terjaga. Winate dan Mastike, Bali TV. Pelaksanaan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 berlangsung aman dan kondusif. Hingga malam penutupan, Polres Buleleng mencatat nihil insiden menonjol.
Kondisi ini tak lepas dari pola pengamanan berlapis dengan menerjunkan ratusan personil gabungan di sejumlah titik kerawanan. Polres Buleleng menerapkan pengamanan berlapis selama rangkaian Bulfest 2026. Tak hanya memfokuskan penjagaan di panggung utama, polisi juga memetakan sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan. Setiap hari sekitar 400 hingga 500 personel gabungan disiagakan. Sebanyak 200 personel ditempatkan di area panggung utama atau titik nol. Sementara personel lainnya disebar di jalur masuk, area stand UMKM, serta disiapkan sebagai pasukan cadangan. Pola ini diterapkan untuk melakukan deteksi dini sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan agar tidak berkembang menjadi insiden. Kita juga melaksanakan pengamanan di tempat masuk, kemudian di tempat-tempat di mana banyak masyarakat melaksanakan kegiatan seperti stand yang ada, dan pamungkasnya tetap pelaksanaan pengolahan yang ada di titik nol. Kita selalu optimal melaksanakan kegiatan sehingga potensi sekecil apapun bisa kita redam, bisa kita antisipasi untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat Buleleng yang menikmati kegiatan ini. Hingga seluruh rangkaian Bulfest berakhir, Polres Buleleng menyatakan situasi keamanan tetap kondusif. Tidak ada insiden menonjol maupun gangguan keamanan yang signifikan yang mengganggu jalannya festival. Pengamanan juga melibatkan Satpol PP, Linmas, serta Pecalang. Sinergi antar unsur ini diperkuat dengan kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam menjaga ketertiban di tengah padatnya kerumunan. Keberhasilan pengamanan Bulfest 2026 menjadi evaluasi positif bagi Polres Buleleng, sekaligus menjadi modal dalam mengawal berbagai kegiatan masyarakat berskala besar di Kabupaten Buleleng ke depannya. Yasser Yuli, Bali TV. Polda Bali BKO 110 personil Satbrimob atasi Karhutla Kalimantan Barat. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tanpa melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anaknya alit yang kuning betapa kalau kebos mau pandes utawi pisangin drama antar ketua banyak Jakarta Selatan dengan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Kepolisian Daerah Bali bergerak cepat merespon darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda wilayah Kalimantan Barat. Sebanyak 1 SSK Satuan Brimob Polda Bali dikirim ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memimpin langsung upacara pelepasan keberangkatan 1 satuan setingkat kompi SSK
dengan kekuatan 110 personel Satuan Brimob Polda Bali yang diturunkan untuk tugas bawah kendali operasi BKO. Prosesi pemberangkatan pasukan elit ini dilaksanakan di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, sebelum diberangkatkan menggunakan sarana angkutan udara menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Pengerahan kekuatan lintas pulau ini merupakan bentuk solidaritas nasional sekaligus instruksi langsung untuk membantu Polda Kalimantan Barat bersama instansi terkait dalam menanggulangi eskalasi titik api di lahan gambut yang kian meluas. Kapolda Bali berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan, mengutamakan keselamatan dalam bertugas, serta memberikan dedikasi penuh untuk membantu masyarakat Kalimantan Barat keluar dari darurat bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan. BKO yang dipimpin oleh PS Danyon A. Pelopor, Sat Brimob Polda Bali, Kompol Nyoman Suparta, nantinya akan bergabung dengan 190 personel pasukan dari Kor Brimob Polri. Memberangkatkan satu kompi pasukan Brimob BKO untuk Polda Kalbar. Tugasnya membantu Polda Kalbar dalam rangka penanganan karhutla. Kemudian sampai kapan dan semoga cepat selesai. Kehadiran Sat Brimob Polda Bali di garis depan penanggulangan karhutla ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan situasi dan meminimalisir dampak buruk bencana bagi warga sekitar. Raiswantara, Bali TV. Presiden Prabowo instruksikan respon cepat penanganan dan pengiriman bantuan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dan korban bencana gempa di NTT. Sebanyak 6 pesawat TNI AU yang membawa bantuan logistik kembali diberangkatkan menuju sejumlah wilayah terdampak bencana di Kalimantan dan NTT. Pemerintah kembali bergerak cepat menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Pada Senin pagi, 24 Agustus 2026, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Sekretaris Kabinet Dedi Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa 3 dari 6 pesawat diterbangkan menuju NTT, masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Pesawat tersebut membawa total 31 ton logistik siap makan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sedangkan 3 pesawat lainnya yang membawa sebanyak 500 unit mesin pompa air diterbangkan menuju Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Mesin pompa air itu nantinya akan dipergunakan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terus berlangsung. 500 unit pompa tersebut merupakan bagian dari total 2.000 unit mesin pompa yang akan dikirim secara bertahap sesuai instruksi Presiden. Seskap Dedi menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Presiden juga meminta seluruh unsur terkait memastikan bantuan yang dikirim pemerintah benar-benar tiba dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pagi ini, Senin 24 Agustus 2026, pukul 4.30, kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat menuju NTT akan mendarat di Labuan Bajo dan Maumere. 3 pesawat akan mendarat di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian yang kedua, untuk yang ke NTT diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, biskuit, wafer, protein bar, roti-roti, dan makanan lain sebagainya. Dan juga turut diterbangkan juga mainan kecil, mainan untuk anak-anak yang terdampak juga. Kemudian yang berikutnya 3 pesawat terbang ke Kalimantan
membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin. Masing-masing pompa air dilengkapi dengan pipa atau selang sepanjang 1 km. Yang tujuannya dari mesin ini adalah untuk memadamkan api khususnya di lahan tanah gambut. Kemudian berdasarkan catatan BNPB, total luas karhutla di Indonesia mencapai sekitar 72.798,73 hektar. Dari total luas tersebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 38.310,89 hektar. Selanjutnya, Riau mencapai 16.249,24 hektar. Kalimantan Selatan 8.019,62 hektar, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektar, Sumatera Selatan 1.926,23 hektar, dan Jambi sekitar 658,29 hektar. Sebanyak 57.267 personil Satgas Darat dikerahkan di 6 provinsi tersebut. Pemerintah juga terus mendorong percepatan pemadaman sekaligus pencegahan agar titik api baru tidak bermunculan. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Pasca kebakaran TPA Suwung, aktivitas pembuangan sampah kembali normal. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, aktivitas pembuangan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Regional Suwung Denpasar kembali berjalan normal pasca kebakaran yang sempat terjadi Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah kendaraan pengangkut sampah kembali melakukan aktivitas pembuangan ke area TPA Suwung. Berdasarkan pantauan di tempat pemrosesan akhir TPA Suwung, arus kendaraan pengangkut sampah terlihat kembali berjalan. Terlihat truk-truk pengangkut sampah berderet antre menunggu kesempatan untuk membuang sampah mereka. Sebelumnya aktivitas di TPA Suwung sempat terganggu akibat kebakaran pada 22 Agustus 2026. Para sopir pengangkut sampah mengatakan aktivitas di TPA Suwung sudah berjalan normal kembali. Ketika terjadi kebakaran, aktivitas pembuangan sampah sempat terganggu. Udah aman. Minggu juga udah aman kok. Cuma beberapa jam udah teratasi itu, nggak ada pemadam juga,
sudah selesai. Sekarang udah aman. Kemarin juga udah aman. Nah, akhirnya sampai sekarang normal seperti biasa berjalan ya, untuk kelancaran ya seperti biasa. Kami ya dari bawah ngantri ya, akhirnya bertahap-tahap ya kita lanjut sampai sekarang. Kondisi TPA yang kembali beroperasi diharapkan dapat menjaga kelancaran pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan sampah di tempat penampungan sementara. Pemerintah dan petugas terkait juga diharapkan terus memperkuat pengawasan dan pengelolaan TPA, terutama dalam mengantisipasi potensi kebakaran kembali terjadi di tengah kondisi cuaca dan material sampah yang mudah terbakar. Dengan kembali normalnya aktivitas pembuangan, pelayanan persampahan di kawasan Denpasar dan sekitarnya diharapkan dapat berjalan seperti biasa. Yana, Bali TV. Sementara itu, sampah masih terlihat di kawasan estuari Dampure, Tanah Kilap, Denpasar. Sampah terbawa aliran air dan aktivitas di sekitar kawasan tersebut yang terkumpul di sejumlah titik sehingga mengganggu kebersihan dan berpotensi mencemari lingkungan. Beginilah kondisi sampah yang terlihat di kawasan estuari Dam Tanah Kilap Denpasar. Berbagai jenis sampah, mulai dari plastik, kemasan makanan, hingga material lainnya tampak terlihat mencemari kawasan estuari Dam. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berpotensi menghambat aliran air. Jika dibiarkan, sampah-sampah tersebut dapat menjadi persoalan serius bagi lingkungan, terutama karena kawasan estuari memiliki fungsi penting sebagai wilayah pertemuan aliran sungai dengan laut. Sampah yang terbawa arus dari kawasan daratan berpotensi terus bergerak menuju perairan pesisir. Kondisi ini dikhawatirkan menambah beban pencemaran laut, sekaligus mengancam ekosistem di sekitar kawasan estuari. Selain sampah plastik dan kemasan, material lain yang terbawa aliran air juga terlihat terkumpul di beberapa bagian. Penumpukan ini menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya dilakukan ketika kondisi sudah parah, tetapi melalui pembersihan dan pemantauan secara rutin. Kawasan estuari Dam Tanah Kilap juga menjadi bagian penting dari lingkungan pesisir. Karena itu kebersihan kawasan ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pembersihan secara menyeluruh harus segera dilakukan, sekaligus memastikan penanganan sampah dilakukan secara berkala. Namun upaya membersihkan sampah tidak cukup jika tidak dibarengi dengan langkah pencegahan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai, drainase, maupun saluran air, menjadi bagian penting dalam mengurangi sampah yang berakhir di kawasan estuari. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir juga perlu diperkuat. Dengan demikian, sampah yang terbawa aliran air dapat ditekan sebelum mencapai kawasan pesisir dan laut. Yana, Bali TV. Dewan Jaminan Sosial Nasional mengungkapkan masih banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ternyata belum terlindungi jaminan sosial, baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN, Mahesa Paranadipa Michael menuturkan hal tersebut diketahui setelah banyak kasus tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami sakit, kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, tetapi belum seluruhnya terlindungi jaminan sosial. Dewan Jaminan Sosial Nasional mengungkapkan bahwa masih banyak jumlah tenaga kesehatan dan medis yang belum tercover oleh jaminan kesehatan dan sosial. Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Mahesa Paranadipa Michael menuturkan hal tersebut diketahui banyak kasus tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami sakit, kecelakaan kerja hingga meninggal dunia tetapi belum seluruhnya terlindungi jaminan sosial. Yang mengalami sakit, kemudian juga mengalami kecelakaan kerja, bahkan ada yang meninggal, dan beberapa informasi ternyata tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut ada yang belum tercover dari jaminan sosial kesehatan maupun tenaga kerjaan. Oleh karena itu kami hari ini berkoordinasi, dan kalau melihat dari jumlah seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, memang datanya memang perlu ada sinkronisasi antara data di dua BPJS dan juga kementerian terkait, baik itu Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini yang tercatat di BPJS Kesehatan ada sekitar 1,8 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terdaftar di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, Bu Ubi, ya, dan di BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi untuk beberapa tenaga medis dan kesehatan di jaminan ketenagakerjaan
Untuk saat ini seperti tenaga dokter intensif sudah tercover JKK dan JKM, meskipun ada beberapa yang harus kami tetap koordinasikan dengan kementerian lembaga. Ada PR besar hari ini karena tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan. Sungguh sangat ironis kalau mereka melayani masyarakat tapi mereka tidak tercover dari jaminan sosial. Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisno Sonjaya menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor kesehatan merupakan amanat undang-undang. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan organisasi profesi untuk memastikan data tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat terintegrasi. Dan seluruh organisasi profesi terutama yang ada di Indonesia. Nah, maka yang disampaikan benar bahwa perlindungan jaminan sosial ini adalah amanat dari mandat undang-undang. Maka dari itu kita harus berfokus tetap melayani seluruh pekerja yang berprofesi di tenaga medis intinya, termasuk dokter. Untuk itu tadi disampaikan apa yang menjadi gap, kendala, ya maka kami akan membenahi dan berdiskusi lagi terkait data-data yang ada di seluruh organisasi profesi ini. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Diputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.